Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan bagi ketua kelas bisa memimpin berdoa ya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, alhamdulillah ya. Berarti semuanya sehat ya. Nah, di sini udah ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai perpangkatan dan juga bentuk akar. Siapa nih di sini yang sudah pernah melihat menara? Ya, atau bangunan yang bertingkat gitu. Pasti semuanya sudah pernah melihat ya. Nah, semisal nih, Ibu mengibaratkan suatu tinggi menara itu 2 meter. Nah, ketika kita ingin mengetahui tinggi dari lantai ketiga itu caranya gimana? Ada yang tahu? Tinggal dikalikan, Bu. 2 kali 2 kali 2. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Asna. Ya, benar ya. Jadi untuk memudahkan kita dalam mencari tinggi bangunan di lantai ketiga itu kita bisa dengan mengalikan 2 kali 2 dikali 2. Nah, ini kalau kita ingin mencari di lantai ketiga. Tapi kalau kita ingin mencari tinggi lantai ke-20, kalau kita menuliskan secara seperti ini kan terlalu panjang ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyingkatnya ya. Kalau ini 2 kali 2 kali 2 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. Ya, benar sekali. Terus, misal Ibu mempunyai akar 2. Itu menurut kalian ketika kita mengoperasikan dengan bilangan yang lain itu mudah atau susah? Ya, jadi pada hari ini kita juga akan belajar bagaimana cara merasionalkan bentuk akar ini agar kita itu lebih mudah dalam mengoperasikan bentuk akar ini dengan bilangan yang lainnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat merasionalkan bentuk akar. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengerti pengertian dari eksponen atau perpangkatan dan juga dapat mengerti sifat-sifat dari eksponen. Kemudian untuk kompetensi dasar pembelajaran pada siang hari ini yaitu kalian dapat mengoperasikan bentuk akar dan juga perpangkatan. Kemudian misal nih Ibu mempunyai akar 4, itu sebenarnya itu sama saja dengan 4 pangkat 1/2. Karena apa? Karena antara perpangkatan dan juga eksponen atau perpangkatan dan juga bilangan bentuk akar itu keduanya itu saling berkaitan. Jadi ketika kita mengetahui atau kita dapat menyelesaikan persoalan mengenai bentuk akar, kita juga akan lebih mudah untuk menjawab persoalan tentang eksponen. Nah, nanti untuk kegiatan pada siang hari ini, Ibu nantinya akan menjelaskan materi mengenai perpangkatan, terus cara merasionalkan bentuk akar, dan juga sifat-sifat dari eksponen.
Nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD mengenai materi tersebut. Nantinya kalian akan berdiskusi tentang materi tersebut. Nah, jadi diharapkan dalam berdiskusi kalian itu dapat aktif ya. Karena nantinya penilaian itu dilakukan ketika kalian berdiskusi. Jadi kalau kalian tidak aktif maka nilai kalian akan kurang. Begitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Perpangkatan. Ya. Ya, terus? Ya, kalian sudah paham semua ya tentang materi hari ini? Coba Ibu ingin tahu pengertian dari eksponen. Pengertian eksponen itu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang, Bu. Ya, benar semuanya? Benar. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Frida. Terus nih, misal Ibu punya soal. Misal nih, ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Maka itu hasilnya sama aja berapa pangkat berapa? 2 pangkat 2. Iya, benar sekali. Karena ini merupakan sifat dari eksponen ya. Jadi ketika ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama aja, kita tinggal menambahkan pangkatnya ya. Sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, untuk pembelajaran pada siang hari ini sudah sangat baik ya. Kalian sudah sangat aktif dalam berdiskusi dan juga kalian dalam tanya jawab juga sangat aktif ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, sebelum pembelajaran pada siang hari ini Ibu akhiri, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek lo. Baik, seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai tujuan pembelajaran kita akan mempelajari terkait bilangan Enggak kurang jelas ya? Oke. Ganti spidol. Lah, gak ada yang. Udah ini jadi. Bilangan berpangkat. Dari belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kira-kira ketika kalian mendengarkan kata bilangan berpangkat, apa yang kalian bayangkan? Sudah dibayangkan? Sudah ada bayangan?
Silahkan Mas Argani coba dituliskan apa yang dibayangkan bilangan berpangkatnya. Ya, contohnya yang kamu bayangkan itu bilangan berpangkat seperti apa? Satu saja nggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Di sini Mas Argani menuliskan angka 2, di atasnya ada angka lagi, angka 4. Jadi ini yang disebut dengan bilangan berpangkat. 4 yang kecil ini yang di atas, kita bacanya pangkat, gitu ya. Berarti sudah ada bayangan ya dari kalian ya? Oke. Kalau misalkan Ibu menuliskan seperti ini. Misalkan Ibu menuliskan seperti ini kan banyak banget ya. Belum lagi nanti 2-nya sampai sana gitu ya. Kan banyak banget lama ya. Kalau seperti ini untuk mempersingkat kita menggunakan bilangan berpangkat. Kita pangkatkan. Ini kan 2 ya. 2. Ini 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-nya ada 6. Berarti 2 pangkat 6. Nah, ini yang disebut dengan bilangan berpangkat. Atau dalam bentuk umumnya itu A pangkat N, yaitu sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali. Nah, dalam bahasa matematika ya, bilangan berpangkat itu merupakan bentuk perkalian. Ini kan perkalian ya. Bentuk perkalian dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama ini bilangannya 2, 2, 2, 2, 2 gitu ya. Bilangan yang sama yang diulang-ulang sebanyak pangkatnya. Ini kan pangkatnya 6, berarti diulangnya sebanyak 6 kali. Oke, kira-kira dari pengertian bilangan berpangkat ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Paham? Kalau paham, kita lanjutkan ke sifat-sifatnya. Ini kelihatan nggak sampai ke belakang tulisannya? Kelihatan? Oke. Sifat yang pertama. Di sini ada pangkat penjumlahan. Nah, dilihat dari subjudulnya udah kelihatan ya, pangkat penjumlahan. Nah, pangkat penjumlahan di sini berarti yang kita pangkatkan, yang kita jumlahkan apanya? Pangkatnya. Oke. Misalkan saya punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, di sini ya, yang namanya pangkat penjumlahan itu ketika terdapat 2 bilangan yang sama, 2 bilangan atau lebih yang sama, yang mempunyai pangkat-pangkat, ini ya, pangkat-pangkat, dan dioperasikan dengan operasi perkalian. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, kita menggunakan sifat pangkat penjumlahan. Berarti ini hasilnya berapa? 2 pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya pangkat 5. Oke, kita masuk ke sifat yang kedua. Di sini ada pangkat pengurangan. Ini nggak ada yang punya spidol lagi? Nggak ada yang punya spidol lagi? Tapi masih kelihatan lah ya? Masih kelihatan ya? Oke. Pangkat pengurangan. Kalau tadi kan dijumlahkan ya, berarti sekarang pangkatnya dikurangkan. Pangkat dikurangkan itu ketika apa? Ketika misalkan di sini 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan, nah kira-kira nih dari antara pangkat penjumlahan dengan pangkat pengurangan yang beda apanya? Operasinya, betul sekali Mbak Roro, operasinya ya. Kalau yang pangkat penjumlahan itu dikali, kalau pangkat pengurangan itu operasinya dibagi. Oke, berarti ini sama dengan berapa? 2 pangkat 4 sama dengan, oke.
Kita masuk ke sifat yang ketiga. Masih kelihatan? Masih ya? Sifat yang ketiga ada sifat pangkat perkalian. Nah, pangkat perkalian itu ketika apa? Misalkan di sini ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, kalau menurut saya pangkat perkalian ini pangkat yang mudah ditandai. Karena apa? Karena bisa dilihat di sini. Nih ya. Ini kan udah dipangkatkan ya. Tapi di dalam kurung kok di luarnya dipangkatkan lagi gitu ya. Ini cara menandainya. Kalau menemukan soal seperti ini, berarti kita menggunakan pangkat perkalian. Berarti jadi berapa? 2 pangkat kali sama dengan 2 pangkat 6. Oke, dari 2 pangkat 6, 2 pangkat 2, 2 pangkat 5, kita kembalikan lagi ke pengertian bilangan berpangkat. Misalkan ya di sini, yang 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 tadi pengertian bilangan berpangkat apa ya? Perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang sebanyak pangkatnya. Nah, di sini kan 2 pangkat 6. Bilangannya berapa berarti? 2. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Oke. Cek. Oke, kita lanjut materi setelah eksponen yaitu bentuk akar ya. Nah, bentuk akar sebelumnya udah ada yang tahu apa itu bentuk akar? Belum. Oke, bentuk akar itu adalah bilangan yang di dalamnya terdapat tanda akar. Nah, sebelumnya udah tahu tanda akar seperti apa? Belum. Ini tanda akar itu seperti ini. Kelihatan? Kelihatan. Oke. Bentuk akar paling umum adalah akar kuadrat seperti akar 2, akar 3, dan akar 5. Akar 2, akar 3, dan akar 5 itu tidak bisa diubah dalam bentuk bilangan rasional. Nah, yang selanjutnya itu akar 4. Hasil dari akar 4 itu sama dengan 2. Kenapa bisa 2? Hasilnya 4 ya? Oke, yang contoh selanjutnya adalah hasil dari akar 9. Ada yang tahu? Oke. 3 pangkat 2. 9. Udah pada paham ya? Yang penjumlah.
Oke, yang selanjutnya ada akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8, hasilnya udah ada yang tahu? Hasilnya 2 ya. Karena 2 pangkat 3, hasilnya 8. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya akar pangkat 3 dari 27. Ya, betul. Kenapa 3? Oke. Betul ya. Oke, yang selanjutnya ada operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masih kelihatan nggak? Oke, yang penjumlahan itu A akar C tambah B tambah B akar C. Misalnya contohnya seperti ini, berarti penyelesaiannya bagaimana? Salah. Berarti hasilnya? Paham ya? Yang pengurangan kebalikannya. Kalau yang pengurangan penyelesaiannya bagaimana kalau soalnya seperti ini? 5 dikurang 2? Paham? Kalau soalnya seperti ini penyelesaiannya?
Paham? Yang selanjutnya pembagian. Oke, perhatikan semua sini. Tadi kan kita udah belajar apa aja? Oke, kali ini kita akan menerapkan nih konsep perpangkatan itu ke dalam bentuk kontekstual atau permasalahan kehidupan sehari-hari. Sebelumnya masih ingat gak zaman COVID-19? Kira-kira terjadi pada tahun berapa sih? Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa yang pernah mengalami penularan itu virus COVID-19? Ya, Mbak, gimana proses penularannya kira-kira? Mungkin pertama dari sakit dulu kali ya, terus abis itu nggak ada rasa. Ya, terus? Abis itu pas dicek positif. Oke, terus Mas Awal juga pernah ya? Iya, pernah. Pengalamannya gimana? Mengalami penularan virus? Dari orang terdekat yang ketularan Terus? tahu-tahu saya juga kena. Oh, oke. Itunya sama. Oke, pada saat ini kita fokus ya. Bisa dilihat ini jelas gak sampai belakang? Jelas. Oke, di sini ada permasalahan di mana eksponensial ini berperan penting dalam untuk kita mengetahui gitu konsep eksponensial dalam virus COVID-19 ini. Bisa dibacakan salah satu orang? Mas Awal, coba bacakan. Pada tahun 2020, dunia menghadapi wabah COVID-19 yang menyebar luas termasuk di Indonesia, di mana proses penularannya terus meningkat. Pada awal penyebarannya, pertumbuhan kasus digambarkan dengan bentuk pertumbuhan eksponensial, di mana para peneliti dapat memprediksi jumlah pertumbuhan virus dalam waktu tertentu atau menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jumlah tertentu dengan perhitungan matematika. Sudah? Nah, di sini udah jelas ya bahwa eksponensial dapat meneliti gitu pertumbuhan virus dalam waktu tertentu. Selanjutnya. Bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut yang tadi sudah dibacakan dapat dipecahkan secara matematika eksponen dengan konsep-konsep matematika yang memiliki peran penting untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Selanjutnya untuk menambah pemahaman kita langsung ke contoh soal aja ya. Oke, di sini ada soal eksplorasi, bisa dibacakan Mbak Frida, minta tolong. Seorang individu yang terinfeksi virus masuk ke wilayah A. Virus tersebut menyebar dengan cepat karena setiap orang yang terinfeksi akan menularkan virus tersebut kepada dua orang lainnya pada fase berikutnya. Misalnya, pada fase pertama hanya ada satu orang yang terinfeksi. Kemudian pada fase kedua, orang tersebut menularkan virus kepada dua orang. Pada fase ketiga, masing-masing dari dua orang yang terinfeksi di fase sebelumnya juga menularkan kepada dua orang lainnya, sehingga jumlah orang yang terinfeksi menjadi 4. Pola penularan ini terus berlanjut dengan masing-masing orang yang terinfeksi selalu menularkan kepada dua orang baru di fase berikutnya. Oke. Dari soal tadi kira-kira ada yang bisa disimpulin nggak? Ada fase-fase.
Oke, ada fase-fasenya. Di situ nomor 1 ditanyakan pada fase keberapa banyaknya penularan pada fase ke-15 gitu kan? Tadi kan ditanyain bahwa di awal bahwa setiap fase itu bertambah 2 pangkat. Yang lihat ya? Kepada 2 orang lainnya pada fase berikutnya. Artinya kan dia memiliki 2 pangkat. Kelihatan nggak? Dua pangkat X kan di setiap fasenya nggak? Ya nggak? Artinya di setiap fase itu memiliki intinya 2 ini sebagai basis dan X-nya ini menunjukkan untuk fase berikutnya kan? Oke, di sini kita langsung gambarkan aja. Pada fase pertama berapa banyak orang yang tertular? 1, 2. Lalu pada fase kedua? Fase ketiga? Oke, tadi kan kita udah tahu bahwa setiap fase itu menunjukkan basisnya kan 2 kan? Lalu untuk fase ketiga berarti tinggal? Pangkatnya berapa kira-kira untuk fase ketiga? Berapa? Oke, di sini saya ingin menguji pemahaman kalian ya. Untuk setiap anak maju sampai ke fase yang ditanyakan fase berapa? 15. Oke, Mbak, silakan maju untuk mengisi sampai fase ke-15. Oke, tunjuk temennya. Silakan, siapa aja? Oke, terus selanjutnya. Terus selanjutnya. Ya, set Mbak. Yuk. Ya, sampai 15. Sebelah kiri. Lanjutnya. Ayo cepet. Tangan Mbak. Ayo cepet. Cepet bro. Siapa lagi? Yuk. Yuk, selanjutnya mungkin di untuk ke pangkat langsung saja ya biar cepat. Kira-kira pangkat ke-11 berapa? 4096. Ke-12? 8192. Terus pangkat ke-13?
Oke anak-anak, minta perhatiannya ya. Silakan kalian lihat tampilan layar yang ada di depan ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Coba. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh pengertian bentuk akar. Coba Ibu mau minta tolong ke Mas Syawal, bacakan PPT-nya. Pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah bilangan yang mengandung tanda akar dan tidak dapat disederhanakan menjadi bilangan rasional. Contoh akar 2, akar 3, akar 5. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuk akar sering muncul pada pengukuran yang melibatkan Pitagoras, diagonal, dan jarak. Oke, terima kasih ya Mas Syawal. Nah, jadi bentuk akar itu merupakan bilangan yang mengandung tanda akar dan tidak dapat disederhanakan menjadi bilangan rasional. Contohnya akar 2, akar 3, terus akar 5, terus Akar 7. ya betul sekali. Terus bentuk akar juga sering muncul pada pengukuran yang melibatkan Pitagoras, diagonal, dan jarak. Selanjutnya coba Ibu mau tanya contoh yang berkaitan tentang bentuk akar dalam kehidupan sehari-hari. Coba Ibu mau Mbak Firida, coba jelaskan, contohkan. Menghitung panjang tali layangan. Ya, betul. Terus Mbak Roro. Mengukur ini Bu, jarak kamera drone ke objek. Ya, betul sekali. Terus Mbak Asna. Mbak Asna. Menghitung panjang diagonal Bu. Oh iya, betul sekali. Jadi, bentuk akar itu bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu. Oke, Ibu ada contoh soal kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bentuk akar. Coba Ibu mau minta tolong ke Mbak Rahayu bacakan soalnya. Patung mengukur diagonal lantai. Sebuah ubin berbentuk persegi memiliki panjang sisi 40 cm. Seorang tukang ingin memotong ubin secara diagonal. Panjang diagonalnya adalah diagonal sama dengan akar 40 pangkat 2 tambah 40 pangkat 2. Diagonal akar 1600 ditambah 1600. Diagonal sama dengan akar 3200. Diagonal sama dengan akar 40 akar 2. Oke, jadi di soal tersebut udah diketahui apa? Sisinya Bu, panjang. Ya, betul. Tadi panjang sisinya berapa? 40 cm. Rumus diagonal? Sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat. Sisi kuadrat tambah sisi kuadrat. Jangan lupa diakarkan. Kalau diterapin ke contoh soal itu berarti akar dari 40. Sama dengan akar 1600 ditambah 1600 sama dengan akar 3200. Akar dari 3200 kan bisa disederhanakan lagi kan? Berapa? 40 akar 2. 40 akar 2. Ibu ada contoh soal lagi ya? Nah, coba sebuah tiang bendera tingginya 6 meter dan jarak kaki tiang ke titik ujung tali di tanah adalah 8 meter. Yang ditanyakan berapa panjang tali bendera tersebut? Kalau soal ini berarti menggunakan apa? Teorema.
Teorema Pythagoras. Berarti panjang tali sama dengan berapa? Akar dari berapa? 6 kuadrat ditambah akar dari 6 kuadrat itu berapa? 36 ditambah akar dari 8 kuadrat. Akar dari 36 ditambah 64 100. Nah, kan di sini udah ketemu kan panjang tali adalah akar dari 100. Namun akar 100 itu bisa disederhanakan lagi menjadi 10. Jadi panjang tali adalah 10 meter. Dalam bentuk akar sebenarnya sudah akar 100, tapi bisa disederhanakan lagi menjadi 10. Oke, jadi kita udah belajar tentang apa aja tadi? Perpangkatan dan bentuk akar, Bu. Ya, coba Ibu minta salah satu dari kalian menjelaskan pengertian dari perpangkatan itu sendiri itu apa? Ada yang bisa? Bisa, Bu. Ya, coba Mbak Frida. Perpangkatan itu bentuk perkalian dengan bilangan-bilangan yang sama yang diulang-ulang, Bu. Iya, betul sekali ya teman-teman. Betul. Iya. Selanjutnya, tadi kan sudah belajar tentang ada sifat-sifatnya, ada bentuk umum juga kan ya? Iya. Coba Ibu minta kalian ada yang menuliskan bentuk umum dari perpangkatan itu sendiri. Coba Mbak Ika, silakan maju. Sebentar. Silakan. Sudah? Ya, terima kasih ya Mbak Ika. Coba dilihat dari jawaban Mbak Ika di sini. Apakah ini sudah betul? Ini adalah bentuk akar? Sepertinya kurang tepat ya. Iya, Bu, kurang tepat, Bu. Kurang tepat. Coba Ibu ingin salah satu ada yang membetulkan? Saya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Silakan. Ini bentuk umumnya ya, Bu. Iya. Ya, coba bisa diperhatikan ya di sini. Antara jawaban dari Mbak Ika tadi yang kurang tepat ya, sama yang punya Mbak Frida ini ada bedanya ya? Ada, Bu. Coba bedanya apa ini? Kalau di ada yang titik-titik sampai sebanyak N. Iya, betul sekali ya. Terus? Kalau punya kan cuma aneh itu 2 kali. Iya, jadi bentuk umum dari perpangkatan itu seperti ini ya. Oh iya, Bu. Dapat diingat ya. Ya, Bu. Jadi kalau menuliskan misal nih ada 2 pangkat 4. Itu sama dengan berapa? Coba. 2 kali 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 2.
Jadi duanya itu dituliskan sebanyak pangkatnya ya. Iya. Ibu rasa kalian sudah paham juga ya. Coba selanjutnya sifat-sifat perpangkatan nih. Ada yang masih ingat? Tadi ada apa aja? Bisa dituliskan di depan? Salah satu aja, Bu. Ya boleh. Ya boleh. Silakan. Di sini. Sifatnya tadi ada berapa ya? Ada 2, Bu. Coba yang 2 dituliskan. Saya, Bu, saya. Ya, silakan. Pangkat pengurangan. Pangkat M. Bisa dibantu ya temennya. Ya. Terima kasih. Coba satu lagi, siapa yang mau maju? Ya. Ya. Coba bisa dilihat ya, ini tulisan teman kalian. Ya, bisa, Bu. Nah, ya di sini ada berapa sifat dari perpangkatan? Ada 3. Yang pertama yaitu Yang pertama itu apa? pangkat penjumlahan. Ya, yang kedua? Yang kedua A pangkat M pangkat N sama 2 A pangkat M dikali N. Ya, yang ketiga? A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M Dikurangi N. Dengan A sama dengan 0. Ya, dari jawaban teman kalian ini apakah sudah betul semua? betul. Iya, sudah betul semua ya. Berarti kalian sudah memperhatikan pelajaran tadi dengan seksama. Coba di sini Ibu kalau punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Itu sama dengan 2 pangkat 8 3 ditambah 5 2 pangkat 8. iya, jadi 2 pangkat 8. Terus kalau ada 3 pangkat 3 dikali 2, dipangkatkan 2, itu jadi berapa? 3 pangkat 3 dikali 2. Dikali 2, jadi 3 pangkat 3. pangkat berapa coba? 6 ya. Oke, jadi perpangkatan sudah paham semua ya tadi? Ya, sudah bagus sekali ya. Selanjutnya ada tadi belajar apa lagi selain perpangkatan? Bentuk akar. Ya, coba ada yang masih ingat? Bentuk perpangkatan itu pengertiannya apa? Coba Mbak Rahayu, sepertinya sedang menulis apa ya? Silakan. Bentuk akar itu apa? Pengertiannya? Bentuk bilangan yang di dalamnya terdapat tanda akar dan bilangan tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi bilangan rasional, Bu. Iya, betul sekali ya teman-teman. Betul.
Jadi kalian udah belajar apa aja nih yang sudah dijelaskan? Perpangkatan, Bu. Sama apa? Bentuk akar, Bu. Oke, berarti kalian di sini udah memahami ya dari awal yang sudah dijelaskan, juga sudah ada bekal yang akan kalian nantinya Ibu kasih soal nih untuk kalian biar kalian lebih paham dan mengerti soal dari perpangkatan dan bentuk akar. Oke, langsung saja ya, Ibu akan kasih soal untuk kalian yang sudah tahu dan yang sudah paham maju ke depan. Oke? Oke. Sebentar ya. Soalnya yang pertama tuh ada soal tentang materi. Apa yang pertama tadi? Apa materi yang pertama yang sudah dijelaskan? Ya. Soalnya ada dua, sederhanakan dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, di sini kalian sudah paham kan tadi yang sudah dijelaskan pengertian dari perpangkatan? Nah, di sini ada soal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ada yang sudah selesai mengerjakan? Selesai, Bu. Saya, Bu. Oke. Mbak Frida silakan, Mbak. Misalnya juga, Bu. Silakan. Oke, hasilnya sekalian, Mbak. 256. Oke, pinter sekali Mbak Frida. Hasilnya adalah 256. Berarti Mbak Frida sudah menerapkan sifat pangkat dari perpangkatan dari A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah 6. Selanjutnya ada soal dari bentuk akar. Soalnya yaitu ada akar sederhanakan akar dari 50. Sudah ada yang selesai mengerjakan? Oke, Mbak Siti silakan maju, Mbak. Oke, pinter sekali Mbak Siti. Jadi hasil dari sederhanakan akar 50 adalah akar 25 dikali 2 sama dengan kita sederhanakan di sini yaitu hasilnya 5 akar 2. Nah, di sini kalian sudah paham semua ya materi dari perpangkatan dan bentuk akar. Oke. Cukup dari Ibu, rasa kalian sudah dapat paham semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, baik anak-anak semua, baik kita melanjutkan materi yang udah kita pelajari sebelumnya ya.
Sebelumnya kita udah belajar tentang apa aja nih? Ya, perpangkatan, betul. Pengertian, terus sifat-sifat. Oke, bentuk akar juga betul. Oke, betul sekali. Bapak yakin dari anak-anak semua udah paham ya terkait materi yang udah diberikan ya. Maka sekarang mungkin Bapak akan membentuk kelompok ya untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang udah diberikan oleh materi sebelumnya. Untuk pembagian kelompoknya mungkin Bapak bagi dua ya. Yang sebelah sini jadi kelompok 1, dan sebelah sini jadi kelompok 2. Oke. Lalu Bapak akan memberikan LKPD ya. Di sini ada soal yang harus kalian kerjakan dan diskusikan dengan teman kelompok masing-masing. Oke. Untuk kelompok 1, kelompok 2. Oke. Apakah tidak ada masalah terkait anggota kelompok dari masing-masing? Oke, bisa dikerjakan ya. Membentuk lingkaran ya, Pak? Iya, membentuk lingkaran. Iya, membentuk lingkaran. Apakah ada kendala terkait pengerjaan? Belum, Mama. Belum ada ya. Dari kelompok 2 gimana? Mana? Ini sih tadi pakai yang mana, Pak? Oh, ini pakai Sifatnya. sifat yang ketiga ya. Jadi dari A pangkat M dan N itu kita kalikan pangkatnya gitu. Untuk membentuk. Iya, gitu. Pak mau tanya, Pak. Kenapa? Pak kalau bisa langsung tulis jawabannya aja boleh nggak, Pak? Nggak apa-apa. Harus pakai cara dong. Kan kita ini belajar matematika ya. Jadi harus terstruktur dari awal sampai akhir gitu. Oke. Baik, apakah dari anak-anak udah selesai semua untuk mengerjakan soalnya? Selanjutnya, Bapak mau masing-masing kelompok ya mewakilkan satu orang untuk menjawab pertanyaan. Dari kelompok 1 akan menjawab soal nomor 1 dan 2, kelompok 2 akan menjawab soal nomor 3 dan 4. Oke, perwakilan dari kelompok 1 siapa? Ya, monggo Mas Irfan, silakan. Dituliskan. Soalnya nggak usah. Ya, langsung jawabannya aja. Langsung. Bisa dipresentasikan ke teman-teman yang semua. Mohon perhatiannya ya kepada Mas Irfan yang akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 1. Nah, saya akan membacakan hasil dari kelompok 1 ya. Untuk nomor 1, hitung hasil dari 4 akar 3 dikali 4 akar 2. Aturannya kita pakai A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi 4 akar 3 ditambah 2 sama dengan 4 akar 5. 4 akar 5 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 5 kali, hasilnya 1024. Nomor 2, sederhanakan 5 akar 6 per 5 akar 4. Aturannya kita pakai A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N.
Jadi 5 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2. Ya 5 akar 2 itu sama dengan 25. Oke, beri tepuk tangan untuk Mas Irfan dong. Selanjutnya, apakah jawaban dari kelompok 1 ini udah betul? Betul. Dari kelompok 2 bagaimana? Apakah jawabannya sama dengan jawaban kelompok kalian? Oke, untuk jawabannya nomor 1 sendiri itu udah betul ya, dan udah sesuai dengan soal yang materi yang diberikan tadi. Nomor 2 juga sama, udah betul. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan dan menuliskan hasil jawabannya untuk nomor 3 dan nomor 4. Oke, beri tepuk tangan kepada perwakilan kelompok 2 yaitu Mas Argani. Oke, dipersilakan untuk menjelaskan jawaban yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya. Jadi tadi nomor 3 2 pangkat 3 lalu dipangkatkan lagi kedua. Ini kan tadi kalau dipangkatkan ini kan dikali kan? Iya, dikalikan. 3 kali 2 jadi 2 pangkat 6 itu 64. Terus yang nomor 4 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat negatif 4. Nah ini kan perkalian kan? Terus kita jumlahkan pangkatnya 2 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 2. Nah untuk pangkat yang berbentukan negatif kita ubah ke bentuk per gitu. Jadi 1/3 pangkat 2 sama dengan 1/9. Oke, sudah. Beri tepuk tangan kembali untuk Mas Argani. Oke, dari kelompok 1 apakah jawaban dari kelompok 2 sudah betul? Oke, di sini saya sedikit memberikan masukan ya kepada kelompok 2 ya. Bahwa kalau kita mengerjakan soal matematika itu kita perlu menuliskan perumusan dari persoalan yang kita jawab tadi ya. Jadi ini udah tepat, tapi mungkin kalau kedepannya untuk mengerjakan soal matematika itu kita perlu menuliskan rumusnya kayak yang dituliskan sama kelompok 1. Oke. Mungkin cukup sekian ya kerja kelompok dari kami. Mungkin kalian bisa kembali ke tempat masing-masing. Beri tepuk tangan kepada kita semua. Oke anak-anak, tadi kita sudah mempelajari materi mengenai perpangkatan dan bentuk akar ya. Coba ada yang masih ingat sifat-sifat perpangkatan itu ada berapa? Ingat Bu, ada 3. Ya betul Mbak Frida, jadi sifat perpangkatan itu ada 3 ya. Coba Mbak Frida silahkan Mbak maju ke depan dan tuliskan sifat-sifat perpangkatan. Bisa minta tolong dihapuskan sekalian ya Mbak? Langsung.
Ya, terima kasih Mbak. Ya, di sini betul ya jawabannya ya. Jadi sifat perpangkatan itu ada 3. Yang pertama itu ada sifat apa? Penjumlahan. Kemudian yang kedua pangkat pengurangan, dan yang ketiga ada pangkat perkalian. Oke, masih ingat semua ya? Oke, bagus. Di sini Ibu sudah ada LKPD. Nanti anak-anak bisa kerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya Ibu ingin berhitung ya dari 1 sampai 2, dimulai dari Mbak Rahayu. Dari Mbak Siti, silakan Mbak. 1, 2. Oke, sudah semua? Coba yang kelompok 1 mana? Coba angkat tangan. Ya, kelompok 2? Saya, Bu. Oke, silakan kelompok 1 bergabung ke kelompoknya masing-masing di sebelah sini, sebelah kanan, dan kelompok 2 ke sebelah kiri. Yuk, silakan membentuk lingkaran ya. Ya, kelompok 1 sebelah sini Mbak Ziza. Ini kelompok 1 sebelah kanan. Oke, ya betul. Kondusif ya, anak-anak ya. Ya, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing semua? Mbak Ziza, bisa diperhatikan ya Mbak ya? Oke, sekarang anak-anak silahkan kerjakan LKPD. Ini Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakan. 2 menit, Bu. Ya, mengerjakan semua ya, jangan ada yang bermain sendiri. Kalau ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan. Mas, silakan Mas dikerjakan Mas, bergabung ke kelompoknya Mas. Jadi sudah diatur ini, Bu. Dibaca juga petunjuk pengerjaannya. Gimana, ada yang ditanyakan? Ini sih gimana ya Bu yang ada negatifnya? Oh, yang ada negatifnya tetap sama ya Mas, seperti bilangan positif, tinggal mengikuti ke bentuk umum perpangkatan saja. Terima kasih Bu. Oke. Ibu yang ini gimana, Bu? Yang nomor 2, Bu. Iya. Oh, yang nomor 2, ini kalian bisa lihat pada sifat-sifat perpangkatan. Di sini coba dilihat, di sini operasinya apa? Penjumlahan ya, dilihat di sifat-sifat perpangkatan ini. Jadi ngikut ke sifat perpangkatan nomor 1. Sudah paham? Oke, ada yang sudah selesai? Sudah Ibu. Kelompok mana yang sudah selesai? 2. Ya, silakan kelompok 1 tuliskan jawabannya ke depan dan dijelaskan ya. Semua Mbak. Diperhatikan ya Mas Arga ya. Oke, terima kasih. Coba Mbak dijelaskan dulu Mbak ke teman-teman. Jadi ini yang nomor 1 kan ini ada angka 5 perkalian 5, 5-nya kan ada 5, jadi ini tuh 5 pangkat 5. Nah yang nomor 2 itu ada sifat dari pangkat penjumlahan, kan ada 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Ini kan pangkatnya udah sama, jadi kita tinggal jumlahin, basisnya udah sama, tinggal kita jumlahin pangkatnya, 4 tambah 2 itu 6, jadinya 3 pangkat. Nah yang ketiga sama kayak nomor 1, tapi ini kan ada negatifnya, ini negatif 7-nya ada 4, jadinya negatif 7 pangkat 4. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Anissa. Terima kasih Mbak. Oke, jadi jawabannya sudah benar ya. Sama atau tidak dengan kelompok 2? Sama Bu.
Sama ya, oke betul ya. Jadi di sini tuh kita bisa mengikuti ke bentuk umum. Untuk nomor 1 kita mengikuti ke bentuk umum perpangkatan, yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A ya sebanyak N kali. Nah di sini A-nya itu berapa? A-nya itu 5 ya, bilangan pokoknya itu 5. Nah 5-nya itu ada berapa? Coba kita hitung. 5. Oke, jadi kita bisa kita tulis 5 pangkat 5. Oke, betul ya. Kemudian nomor 2. Coba Ibu tanya ke Mas Syawal. Untuk nomor 2 itu ikut sifat perpangkatan yang apa? Perpangkatan yang pertama Bu, penjumlahan. Ya, betul. Jadi kalau perpangkatan penjumlahan itu kita cukup tambahkan saja pangkatnya. Jadi di sini pangkatnya itu berapa? 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Oke, jadi 3 pangkat 4 ditambah 2. Oke. 3 pangkat 6. Oke, tapi perlu diingat ya anak-anak. Jadi kalau misal kita bisa menambahkan pangkatnya itu ketika bilangannya itu sama. Oke, selanjutnya untuk nomor 3 itu sama ya dengan nomor 1, yaitu kita bisa menggunakan Oke, tadi kan kalian udah belajar tentang apa aja ya? Pangkatan, bentuk pengertian ya, sifat-sifat juga. Nah, berarti kalian udah paham lah ya tentang sifat-sifat, pengertian gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau nanya nih, siapa yang bisa menjelaskan 2 pangkat 3 itu artinya apa? 2 pangkat 3 itu yang 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, bukan pangkatnya kan 3. Betul jawabannya? Betul ya, tepuk tangan dulu buat Bapak Frida. Oke, jadi yang dimaksud dari 2 pangkat 3 itu 2 dikali 2 dikali 2. Berapa hasilnya? 8. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan nggak? 5 akar 2 berapa dan kenapa? Ya, Mbak Asna. 5 akar 2 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 Sorry. sama dengan 25, karena 5 dikali 5 itu 25. Ya, betul ya jawabannya. Tepuk tangan. Di sini Ibu akan menuliskan menuliskan contoh. Kita bahas bareng-bareng. Gimana? Cara nulisnya? 4 dikali 4 dikali 4. Jawabannya? 4 dikali 4? 16 dikali 4? 64. Jadi jawaban dari 4 pangkat 3 adalah 64. Terus Ibu akan menuliskan beberapa soal
Nanti ada yang maju ya. Ibu mau Mbak Roro boleh maju untuk mengisi soal ini? Bebas. Mas semuanya juga nggak apa-apa? Satu aja lah, Bu. Ini boleh, Bu. Ya. Ya. Ada lagi? Ya, Mas Syawal. Ada lagi? Oke, Mbak Aziza silahkan. Ya, betul ya jawabannya dari Mbak Aziza, Mbak Roro, dan juga Mas Syawal. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3, jawabannya 9. Ini 2 pangkat 2 juga 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5, hasilnya 25. Sekarang Ibu mau tanya random. Nunjuk random. Mas Irfan, coba. Akar dari 144 itu bilangan berpangkatnya berapa? 144. Ya, betul ya. 12. Coba lagi Mbak Anissa. Akar dari 49. Ya, betul. Satu lagi deh. Coba Mbak Frida. 5 pangkat 3 itu hasilnya? 125. Ya, betul ya. Berarti kalian di sini udah paham bilangan berpangkat itu cara penyelesaiannya gimana? Ibu akan memberikan soal lagi satu. Nanti kalian diskusikan ya kalau misal udah ketemu jawabannya sama teman kalian. Akar dari 156 itu berapa? Ibu kasih waktu 10 detik buat berpikir. Kalau enggak. Oke, ganti aja nih soalnya. 256. 16. Ya, betul ya. Akar dari 256 sama dengan 16 dikali 16. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Paham. Nah, tepuk tangan buat kita semua.
Oke, nah dari tadi kan kita udah belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar ya. Nah, Ibu yakin nih kalian pasti udah pada paham kan? Paham banget nih. Nah, tapi agar kita lebih memahami materi ini, Ibu ada media nih agar kita dapat lebih memahami materi ini. Nah, jadi media ini tuh adalah puzzle misteri. Nah, jadi ini tuh ada puzzle isinya soal yang udah Ibu tuliskan juga di sini. Nah, jadi nanti Ibu akan kasih kalian soal ini satu persatu ya. Nah, nanti kalian harus menjawab soal ini. Lalu, jika udah ketemu jawabannya, nanti di sini tuh ada puzzle-nya. Nah, puzzle yang di pojoknya tuh ada jawabannya. Nah, di belakangnya nanti ada double tip, kalian bisa copot dan langsung pasangkan saja di sini. Jadi dengan media ini kalian tuh diharapkan dapat bekerja sama ya. Karena kan puzzle kalau nanti salah jawab atau nanti salah nempel kan jadi nih berarti kurang tepat ya. Iya. Nah, berarti ini soalnya Ibu random ya, maju. Ayo cepet-cepetan. 1, 2, 3. Kamu jawab 2 ya, Wan? 1 ya? 2. 3. Kamu 2 ya? Iya, aku 2. Soalnya kan itu enggak ada yang enggak ikut ya? Nih. Ini 2. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakan. 2 menit cukup? Oke. Jadi nanti setelah kalian selesai mengerjakan, nanti ditempel sesuai dengan soal yang kalian dapatkan dengan soal yang ada di media ini. Gimana? Gimana Mbak Roro, ada kesulitan? Aman Bu. Oke. Bu, ini ditulis langsung jawabannya nggak apa-apa? Boleh, nanti kan di puzzle-nya juga ada jawabannya. Oke Bu. Bu saya mau maju. Oke, silakan Mbak Roro maju. Coba jawabannya berapa? Jawabannya 36 Bu. 36. Coba dicari puzzle yang jawabannya 36. Keluarin semua. Ya boleh, keluarin. Ya, udah Bu. Oke, dipasang ya Mbak Roro. Oke Bu. Teman-teman ngitungnya hati-hati ya, nanti kalau salah nanti puzzle-nya nggak jadi. Oh iya, Ibu. Oke. Mana sih? Nah, oke. Nggak pas nggak apa-apa ya Bu. Ya. Sama ya. Itu tuh tempat. Ini. Oh iya Bu, betul Bu. Oke. Asik banget Ya. Bu. Oke, terima kasih Mbak Roro. Ada yang udah selesai lagi? Oke, silakan Mas Syawal. Oke. Ini puzzle-nya. Ya. Jawabannya berapa ini? 2 ya. Dicari yang puzzle-nya jawabannya 2. Oke, ditempelkan sesuai dengan soal yang tadi didapatkan. Nah. Oke, mulai berbentuk nih puzzle-nya. Ayo, yang lain bisa persiapan ya buat maju yang udah selesai. Oke, sabar ya, antri. Sabar. Oke. Sudah Mas Syawal, terima kasih. Ada lagi yang mau maju? Oke, silakan. Oke. Soalnya yang mana? Oke. Oke, terima kasih. Oke, silahkan. Oh ya, sampahnya jangan lupa ya. Ini Bu. Oke, silakan. Nah. 1
Ya. Ini. Oke, terima kasih. Oke, silahkan. Oke, dicari yang hasilnya 5 pangkat 6. Nah, sampahnya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ayo. Oke. 1. Dicari yang hasilnya jawabannya 1. Di mana soalnya? 5. Oke. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Sisa 3 lagi. Jawabannya 4 pangkat 3. Oke. Nih. Ya. Hah? Soalnya yang mana? Oh, ini. Ya. Gini lah ya, Bu. Oke, terima kasih. Ayo, siapa lagi yang belum maju? Satu lagi siapa? Jawabannya 11. Dilepas detiknya. Iya. Hasil dari. Oke, satu lagi siapa? Mbak, oke. Oke, terima kasih. Udah semuanya ya? Sudah. Coba dibaca hasil dari puzzle-nya ini gambar apa? Oke, karena bentar lagi Agustusan ya. Nah, kan kita udah menyusun puzzle nih, dari kalian udah latihan soal. Nah, seterusnya Ibu ingin ada yang menjelaskan ke depan tadi soal yang didapatkan salah satunya aja. Silahkan, siapa yang mau maju ke depan? Oke, silahkan Mbak Asna. Tadi soalnya yang mana? Yang ini. Oke, silahkan. Ada. Oke. Baik, hari ini Bapak akan memberikan soal latihan kepada kalian supaya kalian lebih paham dan untuk mengetahui sejauh mana kalian itu memahami materi perpangkatan dan bentuk akar. Oke, jadi untuk teknis pengerjaan soal ini, Bapak akan bagikan soal ini kepada kalian. Nanti kalian bisa kerjakan ya, jawab di lembar soalnya. Kemudian setelah itu kita koreksi bersama-sama dan kita nilai bersama. Untuk setiap jawaban yang benar mendapatkan 25 poin ya, karena soalnya ini ada 4 ya, pilihan ganda. Nanti total nilainya itu 100, silakan ya. Oke, sudah dapat semuanya ya?
silahkan bisa mulai dikerjakan dengan teliti ya. Jangan lupa diisi nama dan kelasnya. Bapak beri waktu 2 menit. Sudah selesai? Anak-anak? Oke. Yaudah. Oke, selesai tidak selesai karena waktunya sudah habis ya. Bisa ditukar dengan teman sebelah kalian, bebas mau siapapun itu. Yang terpenting ketika sudah dinilai nanti kalian kembalikan kepada pemiliknya. Bebas ke siapa aja. Ayo Mbak Ola, ditukar ya. Bebas ke siapa aja. Sudah semuanya? Oke, kita akan koreksi bersama-sama ya. Kita mulai dari nomor 1 ya, hasil dari akar 3 dikali 8. Ya. Gampang ya, tinggal dikalikan aja ya. Oke, jadi akar 3 dikali akar 8 itu akar? Akar 24. Ya, 24. Bisa kita sederhanakan lagi nggak? Akar 4 dikali akar 6. Ya, betul ya. Akar 4 dikali akar 6. Sama dengan? 2 akar 6 ya. Jadi jawaban nomor 1 itu A ya. Ada yang beda nggak? Sama. Oke. 2, hasil dari 2 akar 8 dikali 3. Pertama kita akan mengalihkan yang di dalam akar terlebih dahulu ya. Jadi berapa nih? 8 dikali 3? Oke. Jadi 2 akar 24. Akar 24 bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi seperti nomor 1 ya, 4 dikali 6. Ya. Kita temukan ini tadi sama ya. Dikali 2 akar 6. Sama dengan? Ya, hasilnya 4 akar 6. Jawabannya apa ya? B. Ya. Sudah betul semuanya ya? Oke. Lanjut nomor 3, hasil dari akar 300 dibagi 6. Nah, cara pengerjaan ini tuh kita, seperti ini. Oke, akar 300 per akar 6 itu kita bagikan aja ya, sama dengan
akar berapa ya? 300 dibagi 6. 50 ya? Oke, 50 bisa kita sederhanakan nggak? Bisa. Berapa ya? 25 kali 2. Ya. Hasilnya akar 25 itu 5 ya? Akar 2. Oke, jawabannya A ya? Oke. Lanjut yang terakhir, hasil dari 2 akar 45 ditambah akar 20. 20. Ya. Nah, cara pengerjaannya ini sama. Akar dari 45 bisa kita sederhanakan berapa ya? 9 ya. 9 dikali 5. Oke, kita temukan 2 dikali 3 akar 5. Oke. Kemudian akar yang 20 kita sederhanakan? Ya. Sama dengan 2 akar 6 ya. Oh ya, mohon maaf. 5 ya. Kita jumlahkan ya. Ini dikalikan 6 ya. 6 akar 5 ditambah 2 akar 5 sama dengan 8 akar 5. Ya, jawabannya B ya. Oke, sudah betul. Nah, dari hasil yang sudah kalian latihan ini, ya Bapak harap kalian bisa memahami ya. Bisa kita ukur materi ini maksudnya latihan ini tuh kita sudah paham di bagian mana dan mungkin ada yang belum dipahami, nanti bisa kalian pelajari lagi di rumah ya. Untuk soal dan jawabannya kalian bisa bawa di rumah untuk belajar ya. Seperti itu. Nah, bagi yang nilainya sudah maksimal